jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan, hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Semua bukan karena kemampuan kami, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu semua Tuhan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini, renungan kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kebahagiaan orang fasik semu. Kita akan belajar bersama-sama. Salah satu alasan kita mempertahankan kendali atas hidup kita adalah karena kita selalu percaya bahwa Tuhan memikirkan hal-hal yang terbaik untuk saya dan saudara. Untuk itu kita akan belajar tentang Mazmur Daud ini. Kalau kita berbicara tentang Daud, pasti semua kita mengerti Daud ini adalah seorang raja. Bagaimana dia menggantikan Saul pada saat itu. Belum lagi dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa, seperti Saul pada saat itu ingin membunuh dia. Bahkan anaknya sendiri pun ingin membunuh Raja Daud. Karena apa? Karena ingin merebut tahta, karena ingin menjadi raja, sehingga anaknya sendiri pun ingin membunuhnya. Tetapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara, ketika kita melihat hal-hal yang buruk terjadi, baik itu di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, usaha kita, mungkin komunitas kita mau belajar untuk tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk setiap apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita belajar untuk menerima proses tanpa protes. Kadangkala kita percaya kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan ingin memproses, kita tidak mau. Ketika Tuhan izinkan terjadi sesuatu untuk membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kadangkala kita berpikir, kadangkala kita menanyakan kenapa Tuhan ini terjadi. Ya, sebagai manusia pasti kita akan bertanya-tanya kenapa. Tetapi kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sama seperti Daud di ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya apa? Keadaan masa sulit pun, ya, proses, baik itu proses kehidupan, proses hati, ya, mengelola hati, Tuhan mengajarkan, Tuhan menginginkan agar kita selalu bergembira di dalam Tuhan. Bergembira
Gembira di sini bukan hanya kita berbicara ketika Tuhan memberikan berkat, atau mungkin kita diberikan umur panjang, atau mungkin ada hal-hal pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi di keadaan masa sulit pun, di keadaan ketika kita diproses hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, Tuhan mau mengajarkan kita untuk apa? Selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan di ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka ia akan bertindak. Bagaimana Tuhan ingin bertindak dalam kehidupan saya dan saudara? Jika saya dan saudara tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada Tuhan, untuk apa? Untuk menolong saya dan saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita ragu di dalam Tuhan, ketika proses itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita mulai ragu, kita mulai bosan, kita mulai bertanya-tanya, kita mulai mengeluh. Tahukah kita bahwa itu akan menghalangi tindakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Untuk itu, jangan pernah kita ragu akan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu proses kalau saya dan saudara tidak mampu untuk melakukan itu. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan. Tuhanlah yang bekerja di setiap proses demi proses yang kita alami. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Berdoa, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud. Secara manusia, dia adalah seorang raja. Kalau kita bisa melihat seorang raja itu harusnya dilindungi, banyak prajurit dan sebagainya. Tetapi kenapa? Dia lari dari kejaran Saul, lari dari kejaran anaknya, karena menginginkan tahtanya itu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mau bertindak. Andai kata pada saat itu prajuritnya banyak, pasti dia tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, harus ada yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita hanya ya udah gitu, kehidupan kita hanya datar saja, kita datang ibadah, pulang, ya kita enjoy, kita santai, tidak ada proses di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat pertolongan Tuhan? Pasti kita akan berpikir, oh iya sih, Tuhan udah memberikan hidup kepada saya. Oh iya, usaha saya bagus. Oh iya, pekerjaan saya bagus. Tapi bagaimana kita melihat betul-betul pertolongan Tuhan? Namanya Bapak Ibu, kalau orang yang mau ditolong, itu pastinya dia akan mengalami kesusahan dulu, bukan? Contoh, mungkin orang sakit. Dia sakit, dia ingin ke rumah sakit atau ke dokter, tapi keadaannya lemas. Karena lemas itu akhirnya dia meminta tolong kepada orang, atau orang tuanya, atau temannya, atau siapanya, untuk mengantarkan dia ke dokter. Begitu juga lah kepada saya dan saudara. Ketika saya dan saudara mau ditolong, pastinya ada proses yang harus kita alami dulu. Ada yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mungkin itu menyakitkan untuk kita, mungkin itu tidak pernah kita bayangkan. Tetapi percayalah, lewat semua yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, itu ada maksud Tuhan. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semua apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, itu semuanya baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari lewat renungan singkat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, berserahlah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Artinya apa? Tuhan mau ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan tenang dan menunggu waktunya Tuhan, Tuhan akan menuntaskan setiap pergumulan kita, Tuhan akan menuntaskan setiap masalah kita. Asal kita tidak mengeluh, asal kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, biar renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan saya dan saudara, mengingatkan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita mau belajar bertumbuh, kita mau belajar untuk memberikan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan bentangkan lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, Tuhan. Apapun yang masuk, yang keluar dalam hidup kami, biarlah itu membawa kami bertumbuh di dalam Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap berserah kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ya Bapa, senantiasa semakin hari Engkau dapati kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, lakukan biar itu semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Dan kembali kami mengucap syukur kepadamu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.